Bab 2393. 3 jenis darah. Ini seharusnya menjadi tempat kita dapat meminta dewa obat untuk menukar harta. Melihat sekeliling, napas kerohanian benar-benar terlindung dari dunia luar dan hati Erikin bergerak sedikit. Agaknya sekarang Nicholas Peng dan Owen berada dalam situasi yang sama. Junior, bisa datang ke sini menunjukkan bahwa kamu diakui oleh Gunung Yaoling. Ini adalah zaman kalian, zaman para generasi muda jenius, dan juga mewakili masa depan kultivasi obat. Saat pikirannya berbalik, Erikin mendengar suara seorang pria dalam sorotan cahaya. Di bawah ini kamu dapat membuat permintaan dan dewa akan mencoba memuaskanmu. Tetapi untuk memberi lebih banyak hadiah kepada junior, kamu juga harus membuat sesuatu sebagai gantinya. Apakah yang berbicara adalah dewa obat yang itu? Erikin mengangguk, apa yang dikatakan orang ini juga merupakan aturan yang telah dia pelajari sebelumnya. Senior, aku ingin darah burung vermilion Wu. Erikin melengkungkan tangannya dan berkata ke bagian atas tirai tipis. Tirai tipis terdiam sesaat. Darah binatang dewa burung vermilion memang berharga dan langka. Di tangan dewa ada 3 jenis, yaitu darah segar burung vermilion, darah burung vermilion biasa dan darah segar burung vermilion buatan. Kamu mau yang mana? Apakah ada begitu banyak jenis darah? Erikin tercengang sekarang, sedikit pusing. Aku baru tahu bahwa seseorang telah memperoleh darah burung vermilion dari Gunung Yaoling sebelumnya, tetapi dia tidak pernah mengatakan bahwa yang dia inginkan adalah itu. Dan bahkan jika dia tahu apa yang diinginkan orang ini, penggunaan darah burung vermilion berbeda, tidak ada cara untuk menerapkannya. Kuncinya adalah ketika dia pergi ke lembah binatang gaib, ketua lembah tidak mengatakan apapun mengenai darah burung vermilion itu. Darah apa yang dibutuhkan untuk menukar darah dengan Yulita Zhu? Senior, apa darah burung vermilion buatan ini? Tanya Erikin. 2 lainnya mudah dimengerti, hanya semacam ini yang agak membingungkan. Antara langit dan bumi, ada banyak binatang yang berbeda, tetapi sebagian besar iblis monster binatang roh adalah keturunan dari binatang sakti saat itu. Itu hanya perbedaan darah. Pria di tirai cahaya itu sekali lagi berbicara. Binatang sakti telah lama menghilang dari dunia dan darah burung vermilion sulit ditemukan, tetapi jika Anda dapat menemukan keturunan pertapa siluman jenius dan kembali kepada leluhur untuk mengaktifkan darah binatang sakti, itu disebut darah binatang sakti buatan. Artinya, dia bukan binatang sakti, tetapi garis keturunannya sangat mirip dengan binatang sakti. Erikin telah mengerti. Dengan cara ini, darah buatan burung vermilion secara alami bukan yang dia inginkan. Senior, aku ingin menukar darah segar dan darah burung vermilion biasa, tidak apa-apa. Kata Erikin. Ya, tetapi dirimu harus memiliki hal yang cukup tawar-menawar untuk ditukar. Aku seorang kultivasi obat. Aku tidak membutuhkan harta jenis lain, asalkan berhubungan dengan memurnikan obat, kata pria itu. Senior, bisakah benda ini diperlakukan sebagai barang yang diperdagangkan? Erikin mengangguk dan melambaikan tangannya dan tiba-tiba sebuah resep obat dari slip giok terbang ke tirai tipis. Ini adalah resep obat pil dewa dan tentu saja juga tingkat yang sempurna. Dia telah memanen banyak resep obat di Fangxi, Pulau Selatan dan dia juga baik-baik saja dalam beberapa hari berikutnya. Erikin menghancurkan resep obat ini dan melengkapi dengan buku langit tanpa kata. Apalagi resep obatnya tidak bermutu tinggi dan setelah dia belajar pola dewa, dia lebih mahir formasinya terukir dan sinar bulan yang bisa diserap lebih intens dan murni. Dalam beberapa hari terakhir, dia menyempurnakan resep obat sendiri, tapi tidak terlalu banyak. Benda ini bisa diperjualbelikan, tetapi nilai darah burung vermilion sangat berbeda. Setetes darah burung vermilion biasa membutuhkan 3 slip giok semacam itu.
Setetes darah segar membutuhkan 50 slip giok semacam itu. Tampaknya kualitas resep obat dinilai dan suara pria itu terdengar lagi. Tidak apa-apa. Aku punya banyak resep obat. Aku hanya berani bertanya kepada senior, berapa banyak darah burung vermilion di tangan senior. Erikin bertanya kepada pria itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Padahal, Erikin tidak tahu apakah pria yang berbicara dengannya itu adalah roh sisa yang ditinggalkan dewa obat atau karena pencerahan dewa obat dan dilahirkan kembali menjadi gunung roh di gunung ini, atau bisa dikatakan sebagai roh obat. Namun, pertanyaan semacam ini jelas membingungkan pria itu. Apa situasinya? Resep obat tingkat sempurna dan masih kelas 5. Umumnya seorang kultivator dapat memiliki 3 atau 5 macam benda yang cukup baik. Erikin ini ternyata mengatakan bahwa ada banyak dan bertanya tentang jumlah darah burung vermilion, apakah karena dia khawatir dia tidak cukup. Darah segarnya ada 53 tetes dan darah biasa itu seperti laut, kamu bisa menukarnya sesuka hati. Tak lama kemudian, lelaki itu berkata, darah segar burung vermilion sangat berharga, aku khawatir itu bukan jenis yang memungkinkan Yulita Zhu untuk bertukar darah. Pikiran Erikin juga mengikuti dan bahkan dewa obat zaman kuno tidak memiliki terlalu banyak darah segar, seperti yang dikatakan oleh ketua lembah binatang gaib darah itu, seharusnya itu adalah darah biasa. Namun Gunung Yaoling sulit dimasuki, jadi untuk amannya lebih baik ditukar dengan beberapa tetes darah segar. Senior, aku ingin 5 tetes darah segar dan sisanya akan ditukar dengan darah segar. Dengan lambaian tangannya, Erikin tiba-tiba slip giok resep obat mengerumuninya dan terbang menuju tirai tipis. Slip giok ini telah disempurnakan oleh buku Langit Tanpa Kata dalam beberapa hari terakhir dan juga telah disempurnakan ketika dia sedang senggang sebelumnya. Meskipun kadarnya berkisar dari pil dewa kelas 3 hingga 9, semuanya adalah resep obat yang sempurna tanpa kecuali. Ada keheningan sesaat di sisi lain tirai tipis itu. Tampaknya jiwa ini dikejutkan oleh Erikin. Dia pikir Erikin membual, tapi dia tidak menyangka itu adalah resep obat seperti laut. Resep obat terlalu banyak, dewa perlu memeriksanya, kata pria itu. Syarat penebusannya adalah resep obat yang sempurna. Resep obat, jika slip giok yang dikeluarkan Erikin dicampur, maka nilai naturalnya akan turun tajam dan nilai level itu juga akan berbeda harganya. Tapi kamu tidak perlu khawatir, ruang ini membekukan waktu. Jadi tidak peduli berapa lama kamu tinggal di sini, itu hanya sesaat di dunia luar. Seolah khawatir Erikin cemas, pria itu berbicara ringan lagi. Waktu pembekuan juga bisa mengubah proses memurnikan obat. Hati Erikin tergerak dan tiba-tiba teringat ruang memurnikan obat. Benda ini sangat ajaib, menurutnya, misteri ruang memurnikan obat tidak kalah dengan buku Langit Tanpa Kata. Kemampuan ruang memurnikan obat adalah mengubah laju aliran waktu dan menyempurnakan pil mujarab dalam situasi yang mirip dengan ilusi. Dia telah menebak berkali-kali tentang asal-usul ruang memurnikan obat dan saat ini kedengarannya agak mirip dengan apa yang dikatakan roh jiwa tersebut. Senior, aku ingin bertanya apakah kemampuan ini hasil dari kekuatan dewa obat atau bakat kultivasi obat itu sendiri. Tak tahan, Erikin mulai menguji. Harus dikatakan bahwa itu adalah keduanya. Kultivator obat telah berkultivasi secara ekstrim dan dia berada pada tingkat suci. Setelah mencapai keadaan itu, bahkan jika tidak diperlukan rumput ajaib, master itu langsung mengambil reiki langit dan bumi, lalu bisa mengubahnya menjadi berbagai rumput roh, kata pria itu. Adapun mengubah waktu, selama kultivator memiliki tingkat pemahaman tertentu tentang langit dan bumi, dia tidak hanya dapat membekukan waktu sepertiku, tetapi dia bahkan dapat mengubah laju aliran dan menciptakan langit dan bumi yang lain. Mata Erikin sedikit berkontraksi, sedikit terkejut.
Basis kultivasi sangat tinggi dan dalam dan dapat menciptakan dunia lain, dan dalam hal kekuatan memurnikan obat, juga dapat memadatkan semua jenis rumput ajaib dari udara tipis dan memurnikannya menjadi pil. Bukankah itu situasi yang dikatakan pria itu di ruang obatnya sendiri? Apakah harta karun diri ini adalah harta karun berharga yang disempurnakan oleh master pengobatan saat itu? Bersambung. Bab 2394. Botol pencuci roh. Dan teknik giok memurnikan obat didapatkannya saat berada di bintang biru. Mungkinkah di zaman kuno, ada orang kuat tingkat suci di bintang biru? Ada juga buku Langit Tanpa Kata, juga berasal dari bintang biru. Dia langsung teringat akan spekulasi tentang batas bawah dunia dewa yang mereka bicarakan saat berbincang dengan Vinola Su dan Ye Zun di malam tersebut. Benarkah bintang biru hanyalah sebuah benua tingkat rendah di bawah benua dunia dewa? Tetapi mengapa semua kondisi budidaya bintang biru menjadi lebih buruk setelah itu, dan kekuatan harta ini dapat dipalsukan, dan kemana mereka pada akhirnya? Pikiran Erikin sedikit bingung dan dia terdiam beberapa saat. Oke, aku cek resep obatmu. Ini darah segar dan darah normal yang kamu inginkan. Tidak tahu telah lewat berapa lama, pria itu tiba-tiba berbicara, memecah ketenangan tempat itu. Dengan lambaian tangannya, satu besar dan satu kecil di botol giok tembus pandang, perlahan-lahan terbang ke tangan Erikin. Botol pencuci roh. Erikin mengenali hal ini secara sekilas dan mau tidak mau menjadi sedikit terkejut. Botol pencuci roh mirip dengan tas penyimpanan Charlie Yu, meskipun tidak besar, tetapi memiliki banyak ruang di dalamnya. Meskipun tidak seperti tas penyimpanan, jika menggunakan cairan spiritual atau darah iblis monster, cairan tersebut akan tetap sangat segar, tidak ada reiki yang akan hilang. Kalau di Gunung Suci tertinggi abadi, jika Erikin punya botol semacam ini, maka tidak perlu reiki untuk menyeret cairan spiritual dan dikejar-kejar. Putar botol pencuci roh sedikit saja dan semua cairan di kolam roh dapat diserap dengan bersih. Namun juga karena kesaktiannya yang belum banyak tersebar di benua dunia dewa, sebagian besar cairan spiritual dan hal-hal lain hanya dapat digantikan oleh botol yang dibuat oleh master pemurnian alat, tetapi kapasitas penyimpanan akuarium terbatas. Seperti cairan spiritual yang didapatkan sebelumnya, Erikin membutuhkan puluhan botol untuk mengisi sampai penuh. Jika dia memiliki botol pencuci roh pada saat itu, harusnya dia tidak akan menggunakan botol yang lebih kecil. Darah binatang sakti itu beda dengan yang lain. Perlu disimpan di senjata berharga. Setelah dipakai, kalau tidak habis jangan lupa ditutup tepat waktu. Setelah Erikin mengambil darahnya, dia berkata, "Terima kasih, senior." Erikin melirik botol pencuci roh. Di dalam botol yang lebih besar, 5 warna merah cemerlang, seperti bintang, kadang-kadang berubah menjadi bintik-bintik terang dan kadang-kadang menjelma menjadi rupa binatang sakti, terus-menerus bergerak-gerak di dalam botol. Jelas, botol pencuci roh besar ini bukan berisi darah burung vermilion, melainkan darah segar. Sebaliknya, botol pemurnian roh kecil lainnya, kerohanian hanyut, dan dia bisa merasakan bahwa itu dipenuhi dengan darah seperti laut yang luas. Seharusnya cukup untuk menukar darah dengan Yulita Su. Erikin menghela napas lega, bahkan merasa bahwa ketika ketua lembah binatang gaib mengusulkan metode ini, dia tidak pernah berpikir dia bisa mendapatkan begitu banyak darah burung vermilion. Diperkirakan setelah pertukaran darah, banyak kekayaan yang bisa diraih. Adapun darah segar burung vermilion ini, Erikin belum menemukan cara menggunakannya, tetapi selalu tepat untuk mendapatkan harta langka ini. Senior, itu. Dengan hati-hati memasukkan 2 botol pencuci roh ke dalam tas penyimpanan dan Erikin mengusap tangannya dan tersenyum. Bisakah aku mengubah sedikit lebih banyak darah segar burung vermilion? Sebelumnya, dia hanya memikirkan Yulita Su.
Tapi sampai masalah ini sudah beres, Erikin tiba-tiba teringat Sky Eater. Hewan-hewan ini perlu dinaikkan ke tingkat elit untuk membantunya dengan darah iblis monster zaman kuno. Kamu masih memiliki resep obat yang sempurna. Pada saat ini, suara pria itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Resep obat tingkat sempurna tidak terlalu umum di zaman kuno, dia telah memberinya ratusan dari mereka, apakah dia masih memiliki resep yang dapat ditukar sekarang? Siapa sebenarnya yang merupakan seorang junior, aku atau dia? Tidak, itu sesuatu yang lain, rumput ajaib atau pil dewa. Erikin menggelengkan kepalanya. Dalam hal aturan, darah burung vermilion yang kamu inginkan adalah sejenis, jadi tidak melanggar aturan. Pria itu setuju. Terima kasih, senior. Erikin menghela napas lega dan mengeluarkan beberapa rumput ajaib yang tidak dia gunakan dan menukarnya cukup banyak. Darah burung vermilion buatan, meskipun namanya mirip dengan darah burung vermilion, perbedaan darahnya masih sangat besar. Ini seperti pil dewa biasa dan pil dewa sempurna. Meskipun efeknya sama, ada perbedaan besar dalam inti dan efeknya, jadi perbedaan harganya juga bagai langit dan bumi. Harga darah burung vermilion buatan ini tidak mahal dan Erikin juga membeli dalam jumlah besar. Namun, dia sangat gembira dan berpikir bahwa dia bisa mendapatkan sebotol tambahan botol pencuci roh. Akibatnya, Erikin tanpa bisa berkata-kata bahwa pria itu hanya memberinya beberapa botol biasa. Tampaknya dewa obat tidak mudah dimanfaatkan. Setelah mengucapkan terima kasih lagi, seberkas cahaya di sekitar Erikin tiba-tiba menghilang dan tirai cahaya di langit menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, sosok Nicholas Peng dan Owen juga muncul kembali. Melihat keduanya terlihat sangat bersemangat, jelas bahwa mereka juga menukar sesuatu yang mereka butuhkan. Sebelumnya, Erikin tidak menanyakan apa yang mereka berdua butuhkan, tetapi ketika ketiganya bertemu lagi, Nicholas Peng bersemangat untuk mengirimkan transmisi suara kepada Erikin. Erikin, aku bisa belajar ilmu sihir jurus Taoisme. Bukankah kamu selalu belajar hal itu? Erikin berkata dalam hati. Tidak. Aku baru saja berkonsultasi dengan dewa obat. Aku ingin mencari cara untuk memecahkan segel di tubuhku. Coba tebak. Orang tua yang menyegelku ini benar-benar gila, bahkan dewa obat pun tak bisa memecahkannya, Nicholas Peng mendesah. Bukankah ini normal? Meskipun mereka adalah ahli di tingkat dewa obat, itu adalah pola dewa yang menyegelmu. Bukankah ini sama dengan mencari pandai besi untuk menemui dokter? Erikin tidak bisa menahan untuk mencibirnya. Lalu apa? Dewa obat kelas 9 menemukan cara lain untukku. Dia mewariskan kepadaku metode kultivasi tingkat dewa obat yang dapat menghapus semua jenis keterampilan sihir yang tersisa di tubuhku. Bahaya dan jejak penyakit tersembunyi. Sejak saat itu, seluruh tubuh bersih dan praktik keabadian pasti akan lebih sukses, kata Nicholas Peng dengan bangga. Sebelum ini, dia kewalahan oleh Erikin. Formasi tidak sebaik Erikin dan memurnikan obat juga tidak sebaik Erikin dan bahkan siasat yang dia banggakan tidak berguna di depan Erikin. Setelah kultivasi diblokir, bahkan kekuatannya kalah dengan Erikin. Namun dengan teknik ini, Nicholas Peng bertanya pada dirinya sendiri bahwa bahkan jika dia beralih ke praktik pertapa abadi, dia dapat dengan cepat mengejar dan bahkan melampaui Erikin. Aku tidak akan menanyakan apa yang kamu inginkan, itu pasti terkait dengan burung vermilion, kan? Nicholas Peng tersenyum lagi. Sebelumnya, Erikin menjelajahi Gunung Yaoling dan menemukan cara untuk mendapatkan darah burung vermilion. Dia tidak membawa keduanya di punggungnya, jadi Nicholas Peng sudah menebak. Owen, apa yang kamu tukar dari dewa obat? Nicholas Peng tampak sangat ingin tahu tentang ini dan menoleh ke sisi lain. Yang ku dapat juga bagus, aku dapat banyak resep obat, Owen pun tersenyum. Resep obat.
Apa yang kamu ingin lakukan? Nicholas Peng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan obat biasa, itu semua resep obat tingkat sempurna. Aku menukar dewa obat untuk semua uang yang kita peroleh di Fangxi, Pulau Selatan. Aku telah menukarnya lebih dari 10 resep obat slip giok. Tapi mungkin apa yang aku inginkan sangat berharga. Dewa obat juga ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menyatukannya untukku. Master Obat Qin, ada apa denganmu? Tetapi seperti yang dikatakan Owen, tiba-tiba melihat wajah Eric Qin menjadi gelap, dia menjadi khawatir. Tidak apa-apa. Eric Qin tersenyum masam. Apa yang sangat berharga, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Dia itu sedang menunggunya untuk menyelesaikan transaksi sebelum dia bisa memberikan resep obat yang dia berikan padanya. Bersambung.